Bisa. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa, kita diberikan kesehatan dan bisa berkumpul di tempat yang baik ini. Semoga kehadiran teman-teman sekalian di sini mendapatkan manfaat dari apa yang akan saya coba paparkan terkait juga menunjukkan rencana pembangunan daerah yang akan saya ikuti selama 6 hari. Pada kesempatan siang hari ini, sekali lagi saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Mungkin saya akan merangkum beberapa materi yang kemarin saya ikuti terkait manajemen rencana pembangunan daerah yang diselenggarakan oleh BPSDM DKI Jakarta. Izinkan saya untuk bercerita sedikit tentang materi yang kemarin saya dapatkan, bahwa pada saat ini Jakarta sedang menuju ke arah menjadi kota global. Oleh karena itu ada beberapa tantangan yang dihadapi oleh Pemda DKI untuk mencapai kota global tersebut. Next. Jadi Jakarta punya namanya RPJMD ya, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2025 sampai 2029 sebagai tahap pertama RPJPD nasional sampai 2025 sampai 2024. Mungkin pada kesempatan siang hari ini karena memang waktunya nggak banyak, saya hanya akan bercerita terkait tahap pertama saja di era kepemimpinan Pak Pramono, yaitu 2025 sampai 2029. Next. Jadi di tahap pertama 2025 sampai 2029 ini akan terjadi perbaikan yang fundamental, yaitu terkait pemenuhan layanan sosial dan lingkungan dasar serta penguatan landasan ekonomi yang ada di Jakarta. Jadi memulai mesin pertumbuhan, misalnya mengembangkan wilayah pesisir Jakarta Utara itu kan ada arah bahwa Pemda akan lebih memberdayakan wilayah Jakarta Utara dalam kaitannya untuk meningkatkan pariwisata, karena potensi kepulauannya itu lebih sangat bagus. Jadi dari segi pariwisata akan dikembangkan. Kemudian juga pemberdayaan UKM yang memang sedang digalakkan saat ini. Kemudian gadget ya, anak muda yang terus berkembang, kita meningkatkan pelatihan kejuruan. Kemudian juga mengatasi hambatan dengan memanfaatkan momentum, misalnya menerbitkan memperbarui kebijakan peraturan yang selama ini ada untuk disesuaikan dengan kondisi existing tadi. Lanjut, permasalahan Jakarta menurut dimensi kota global. Kota yang berperan sebagai primary node dalam jaringan ekonomi dunia yang kompetitif dan mampu menarik sumber daya seperti manusia, modal, barang, gagasan, serta informasi. Memang kota global itu ya manusianya juga harus lebih memiliki wawasan, modal juga harus lebih banyak, kemudian barang, gagasan, serta informasi secara internasional harus dapat diserap oleh seluruh masyarakat yang ada di Jakarta. Inilah tahapan-tahapan apa yang harus ditempuh oleh kota global, yaitu ekonomi bisnis activity, ekonomi yang mapan, berdaya saing dan terkoneksi secara global, tenaga kerja yang kompetitif, iklim usaha yang mendukung, keberadaan perusahaan multinasional, daya tarik asing. Nah, ini idealnya kota global. Nah, namun kondisi Jakarta saat ini adalah Jakarta belum setara dengan kota maju, kegiatan ekonomi juga belum efisien, dan nilai kapitalisasi pasar belum maksimal. Kemudian daya tarik investasi juga masih rendah karena memang kondisi sosial masyarakat Jakarta yang masih seringkali bergejolak. Kemudian karena itu juga dari perusahaan besar multinasional kurang tertarik, karena memang diperlukan kota yang aman untuk bisa melakukan investasi jangka panjang. Kemudian juga fluktuasi tingkat pengangguran karena keterbatasan kesempatan kerja, karena memang
sangat kurang sekali lapangan pekerjaan. Kemudian rata-rata upah bekerja juga tidak menarik talenta global. Jadi dalam hal ini pekerja asing, karena memang salary-nya, pendapatannya belum bisa disejajarkan dengan negara kota-kota besar lainnya. Kemudian juga penurunan angka proporsi tenaga kerja di sektor bisnis dan jasa. Ini jadi antara kesempatan kerja dan SDM-nya lebih banyak SDM-nya, sehingga tidak seimbang. Kemudian juga kesejahteraan belum rata dan dispartisasi kemiskinan. Jarak antara kemiskinan antar wilayah itu sangat terlihat sekali. Contoh ya mungkin daerah pusat dengan Jakarta Utara itu kan ekonominya sangat timpang ya. Satu sisi pusat mungkin ekonomi masyarakatnya sudah tinggi, sementara di Jakarta Utara masih rendah. Kemudian garis kemiskinan yang belum menggambarkan standar hidup layak. Jadi secara kemiskinan, bicara data BPS antara realitas yang ada di lapangan dengan data yang disampaikan oleh BPS itu kadang-kadang tidak sesuai, sehingga tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Next. R&D Human Capital. Nah, ini kondisi idealnya adalah kapasitas riset dan inovasi yang baik dan terus-menerus, sumber daya manusia yang berkualitas, institusi pendidikan berfokus pada tingkat universitas, ragam dan kekayaan intelektual serta sebagai ranking level. Namun kondisi existingnya saat ini adalah rata-rata sekolah itu belum tuntas sampai dengan pendidikan menengah. Jadi masih banyak warga Jakarta yang belum bisa menyelesaikan pendidikan sampai di level sekolah menengah atas. Kemudian ketertinggalan kualitas SDM Kepulauan Seribu. Oleh karena itu mungkin akan lebih memberdayakan masalah potensi alam, karena SDM juga masih sangat rendah di Kepulauan Seribu. Kemudian juga kualitas SDM pendidikan, karena memang kadang kita pahami pendidikan di Kota Jakarta belum rata ya. Ada sekolah favorit, ada sekolah yang tidak favorit, sehingga dalam transfer knowledge-nya tidak proporsional. Kemudian juga keterbatasan pendidikan tinggi berkualitas. Memang banyak universitas, tapi universitas yang memiliki kompetensi akreditasi masih jarang ya. Banyaknya kampus tapi tidak lebih hanya untuk mendapatkan ijazah tanpa memperdulikan kualitas. Kemudian juga rendahnya proporsi lulusan perguruan tinggi. Walaupun bagaimanapun juga walaupun banyak yang kurang berkualitas, tapi sarjana yang dihasilkan masih rendah. Kemudian juga penurunan indeks daya saing digital dan dukungan riset penelitian yang terbatas. Seringkali pemerintah daerah atau pemerintah pusat terkait riset kurang greget ya, kurang memberikan dukungan baik sarana, prasarana atau pendanaan. Next. Kemudian reliability environment. Jadi adalah kelengkapan infrastruktur dasar perkotaan, biaya hidup yang terjangkau, layanan sosial yang baik, kondisi keamanan yang terkendali, penanganan terhadap bencana, cuaca ekstrim, pola hidup yang bertanggung jawab dan berkualitas. Ini idealnya kota global. Namun kondisi yang ada saat ini banyak warga yang belum memiliki hunian yang layak. Kemudian ketergantungan suplai air, yang kita rasakan semua terkait air. Tingkat kebocoran air yang masih tinggi, pump masih banyak. Pengolahan limbah dan sampah yang belum menyeluruh. Kemudian daya dukung, daya tampung lingkungan hidup yang sudah terlampaui, sehingga masyarakat tidak bisa hidup dalam kondisi yang layak. Luas ruang terbuka hijau ini harusnya tuh 30% luas wilayah Jakarta itu yang terbuka hijau. Saat ini baru 9%, sehingga masih sangat minim sekali. Kemudian penggunaan energi terbarukan, dalam hal ini energi surya. Kemudian keamanan bencana, bencana alam atau bencana yang terjadi akibat konflik sosial.
Kemudian perlindungan terhadap kelompok rentan belum optimal, kualitas kesehatan perkotaan perlu ditingkatkan, perlindungan jaminan kesehatan belum menyeluruh, adanya gizi buruk, berita gizi buruk, dan kerentanan daya beli pangan. Next. Kultur interaction and experience, yaitu daya tarik wisata tinggi untuk memiliki pengaruh dan identitas budaya yang kuat, kapasitas dalam menyelenggarakan event internasional, infrastruktur wisata dan fasilitas penunjang yang memadai. Idealnya, namun yang terjadi jumlah pengunjung internasional yang masih rendah setahun yang luar ke Jakarta ya. Lama kunjungan wisata yang singkat, kalaupun datang nggak pernah lama-lama, hanya mungkin sebatas kerja, tidak ada yang berorientasi untuk berwisata di Jakarta. Mungkin salah satu contohnya di Kota Tua paling itu aja. Oleh karena itu tadi bahwa Jakarta Utara akan dikembangkan menjadi kota wilayah yang potensi untuk dijadikan tempat wisata. Kemudian infrastruktur seni budaya dan olahraga yang terbatas, PDRB Parekraf belum signifikan. Kemudian daya tarik naik, konser internasional rendah. Nah ini biasanya kalau kota global itu seringkali dikunjungi oleh artis-artis internasional, sehingga itu menandakan kondisi kota itu aman untuk dikunjungi, dan masyarakatnya punya kemampuan untuk membeli tiket konsernya. Kemudian potensi industri kreatif belum maksimal. Seringkali industri-industri yang ada di Jakarta itu ya tidak termaksimalkan. Kalau bukan dari dinas kita yang jual-jual paket, UKM itu nggak bisa terjual dengan sesuai dengan kebutuhan yang dipasarkan gitu. Next. Kemudian accessibility and information exchange, itu akses yang terkoneksi intra dan interkota, kemudian kemudahan bepergian menuju kota negara lain, pilihan moda transportasi publik yang andal, jaringan telekomunikasi dan informasi yang mutakhir. Kalau kota global harusnya antara pengunjung yang datang ke kota itu mendapat banyak kemudahan terkait transportasi, kemudian juga informasi dan jaringan telekomunikasi dan informasi yang mutakhir, baik yang pengunjung yang normal atau yang difabel atau keterbelakangan. Kondisi Jakarta saat ini penggunaan transportasi publik yang masih rendah. Kita rasakan sekali bahwa masih susah ya menyuruh warga Jakarta untuk menggunakan transportasi publik, karena memang transportasi publik yang tersedia masih jauh dari kata sempurna ya, masih belum memberikan rasa nyaman dan aman bagi para pengguna transportasi publik. Kemudian tingkat keandalan transportasi umum perlu ditingkatkan, memang sudah ada tapi mungkin terus ditingkatkan. Kemudian kemacetan dan waktu yang terbuang mungkin menjadi hari-hari kita di Jakarta. Kemudian terbatasnya operasi transportasi publik dan pembangunan POD belum optimal. Layanan waktu perjalanan dari dan ke airport ini juga sangat mempengaruhi berapa lama kita harus ke bandara, hampir 2 jam lebih. Itu dari Jakarta, di daerah penyangganya mungkin bisa lebih lama. Kemudian penerbangan langsung internasional masih sedikit sekali memang, karena biasanya direct, tapi ini tidak gitu, harus transit dulu ke Singapura atau ke Australia atau ke Malaysia baru dia ke Jakarta. Sehingga ini membuat orang-orang dari luar agak kesulitan kalau mau langsung ke Jakarta, karena kalau harus transit memerlukan waktu dan itu membuat mereka tidak nyaman. Kemudian akses dan kecepatan internet broadband yang terbatas, mungkin di daerah tertentu juga masih sangat terbatas terkait akses dan kecepatan internet. Kemudian yang terakhir, sistem logistik yang belum terintegrasi dengan maksimal. Next. Nah, ini isu strategis yang sedang ditempuh oleh kepemimpinan gubernur sekarang 2025 sampai 2030 ya.
2029, yaitu isu strategisnya itu modal manusia tinggi dan masyarakat yang madani. Jadi gubernur akan mencoba untuk meningkatkan SDM masyarakat Jakarta, kemudian juga pemerataan dan kebermanfaatan hasil pembangunan, dan diupayakan supaya pembangunan merata di seluruh wilayah Jakarta, perekonomian produktif, kompetitif, dan atraktif di pasar global. Nah, ini sedang diusahakan juga, mudah-mudahan produk-produk bisa bersaing dan menarik minat pembeli dari negara lain. Kemudian pemerintahan dinamis dan performa layanan prima. Nah, ini memang sudah lama ya kita coba memberikan layanan yang terbaik gitu. Mencoba sebetulnya mempeluang dan terus akan dimonitor oleh Pak Gubernur supaya ini bisa segera terrealisasi di masa kepemimpinan beliau. Kemudian infrastruktur kota yang layak dan berkelanjutan, ekosistem yang seimbang dan ketahanan iklim serta pergerakan manusia barang dan informasi yang optimal. Next. Oke. Saya rasa itu saja gambaran yang bisa saya transfer knowledge-kan ke teman-teman terkait rencana Jakarta menjadi kota global di rentang waktu 2025 sampai 2029. Kemudian mungkin saya akan tambahkan bahwa untuk mencapai semua itu dibutuhkan anggaran yang tidak sedikit, kurang lebih 657 triliun anggaran yang dibutuhkan untuk bisa menjadikan Jakarta sebagai kota global sampai nanti menuju Indonesia Emas tahun 2025. Kemudian juga diharapkan seluruh partisipasi masyarakat dalam mendukung gerakan RPJMD DKI Jakarta sehingga di masa kepemimpinan Pak Pramono Bambang bisa segera terrealisasi. Saya rasa itu saja paparan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran walaupun singkat kenapa Jakarta masih memerlukan banyak pembenahan supaya bisa nanti dijadikan sebagai kota global yang bisa bersaing dengan negara-negara lainnya. Rencananya memang 2029 itu kita bisa masuk di 20 kota besar yang bisa bersaing secara internasional. Dari apa yang saya paparkan, ada yang ingin ditanya atau ingin perlu penjelasan, saya persilakan. Izin bertanya Pak. Ya. Jadi tentang saya sekilas ada baca tentang pengembangan untuk pesisir utara coba Mas. Nah itu yang dimaksud pengembangan wilayah pesisir utara tuh Jakarta sebelah mana Pak? Apakah Jakarta Utara atau ada sekitar pesisir aja atau ada wilayah khusus yang pengembangan wilayah pesisir utara itu Pak? Oke. Terima kasih Pak Taufik. Jadi yang dimaksud dengan pesisir utara di sini adalah wilayah pantai utara dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Jadi memang dalam RPJMD itu ada rencana untuk terkait pembangunan Giant Sail, tanggul Teluk Jakarta, kemudian tanggul mitigasi seperti yang dilakukan di daerah Muara Angke, kemudian juga transformasi menuju kota globalnya dalam hal ini adalah membuat kawasan ekonomi dan pariwisata di utara itu, karena memang potensi wilayah Jakarta Utara itu sangat bagus dan sangat potensinya bisa terus dikembangkan, termasuk di administrasi Kepulauan Seribu, seperti menjadikan kawasan pariwisata dan bisnis untuk menarik investasi dan mempermudah aktivitas ekonomi masyarakat. Kemudian juga peningkatan ruang terbuka hijau, mendorong Pemprov dalam ini meningkatkan ETH kawasan pesisir seperti yang ada di Bangkok
Thailand. Itu udah bagus tuh, RTH-nya di pesisir. Kemudian juga integrasi rencana pembangunannya, mendesain pengembangan pesisir secara menyeluruh dan integrasikan secara berencana seperti pengembangan wilayah Ancol dan pelabuhan Sunda Kelapa, karena memang ini potensi untuk menarik wisatawan baik domestik maupun internasional. Kemudian juga peningkatan kualitas lingkungan di daerah Jakarta Utara ini dan Kepulauan Seribu, karena memang masih ada keluhan terkait susahnya air di Kepulauan Seribu. Karena itu mungkin pemerintah daerah akan lebih meningkatkan kualitas air dan sanitasi serta pengolahan sampah serta konservasi hutan mangrove. Saya rasa itu mudah-mudahan jawabannya bisa menggambarkan tentang rencana Jakarta dan DKI Jakarta di daerah pesisir dan Kabupaten Kepulauan Seribu. Terima kasih Pak Taufik pertanyaannya. Mungkin kayak itu lebih dipromosikan kali ya Pak tentang wisata Pulau Seribu, entah dalam bentuk medsos atau apa gitu, promo-promo menarik kan biar Iya. Seperti sekarang yang lagi ini Pulau Payung kalau nggak salah, itu juga sangat ini karena memang yang jadi kendala sekarang kurangnya transportasi dari mulai Marina atau Muara Angke ke Pulau Seribu gitu. Karena kalau dengan pesawat kapal yang besar itu masih waktunya masih terlalu lama gitu. Oleh karena itu ya mungkin ini juga salah satu upaya Pemda DKI untuk menyiapkan kapal-kapal besar sehingga bisa mengangkut banyak penumpang dan waktu yang singkat. Kemudian juga menyiapkan fasilitas untuk penginapan akomodasi di sana yang saat ini masih kurang, kalau belum ada juga harganya masih mahal. Mungkin ke depan karena akan lebih banyak membuat akomodasi tempat-tempat penginapan yang representatif lah, bisa terjangkau sehingga bisa dikunjungi oleh seluruh masyarakat Jakarta ataupun di luar Jakarta bahkan secara internasional. Dari saya itu. Terima kasih Pak. Terima kasih.